Coba deh, lupain dulu semua gambaran revolusi yang pernah Anda lihat di film-film. Lupain soal poster pahlawan, teriakan massa, apalagi api yang berkobar-kobar. Hari ini, kita bakal bedah gagasan revolusi dari salah satu pemikir paling tajam yang pernah Indonesia punya, Tan Malaka, lewat karyanya yang luar biasa, Madilog. Kita di sini bukan ngomongin soal romantisme perjuangan ya, tapi soal revolusi sebagai sebuah ilmu. Oke, sekarang coba kita jujur-jujuran deh. Kalau dengar kata revolusi, apa sih yang langsung kebayang di kepala? Mungkin lautan manusia di jalanan, atau kemarahan yang meluap, semangat yang membara buat perubahan secepat kilat? Nah, coba simpan dulu bayangan itu ya. Nah, ini nih gambaran yang paling umum kan? Revolusi itu kayak ledakan emosi bareng-bareng. Sebuah aksi heroik yang didorong sama amarah dan semangat. Tapi buatan Malaka, pandangan kayak gini tuh nggak cuma keliru, tapi bahaya banget. Menurut dia, perjuangan yang modalnya cuma semangat sama emosi, itu udah hampir pasti bakal gagal di tengah jalan. Atau lebih parah lagi, dibajak sama pihak lain. Nah, disinilah inti kritiknya Tan Malaka. Dia ngelihat ada semacam jebakan pemikiran. Jebakan yang bahaya banget buat gerakan perubahan. Apa itu? Yaitu tadi, cara mikir yang cuma ngandelin emosi, firasat, sama harapan-harapan kosong. Yep, inilah musuh utamanya, logika mistika. Ini adalah cara berpikir yang menolak data, menolak analisis yang dingin, dan lebih milih buat percaya begitu aja. Tan Malaka ngelihat ini sebagai fondasi yang rapuh banget. Perjuangan yang dibangun di atas logika ini, ya ibaratnya kayak bikin istana pasir di pinggir pantai. Kelihatannya sih keren, megah gitu. Tapi sekali dihantam sama ombak kenyataan, ya udah, ambruk nggak bersisa sama sekali. Dan kalau kita bedah lagi nih, ciri-cirinya tuh jelas banget. Karena basisnya perasaan, ya jadinya pasif. Cuma nunggu-nunggu aja datangnya Ratu Adil atau tokoh pahlawan. Karena nggak punya rencana, seringnya salah kaprah, ngira kalau teriak-teriak semangat itu udah sama dengan strategi yang matang. Dan yang paling fatal nih, cara berpikir ini gagal total buat nemuin akar masalah yang sebenarnya, yaitu soal struktur ekonomi dan sosial yang timpang. Tentu aja, Tan Malaka itu nggak cuma ngekritik doang ya, dia juga nawarin solusi. Dia ngasih kita sebuah alat, sebuah pisau bedah lah ibaratnya, yang tajam, disiplin, dan ilmiah buat ngertiin, dan yang paling penting, buat ngubah kondisi masyarakat secara fundamental. Dan inilah alatnya, Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Ini bukan semacam dogma yang harus kita imani loh ya. Anggap aja ini kayak seperangkat alat bedah intelektual. Fungsinya buat apa? Ya buat membedah badan masyarakat, nyari di mana letak penyakitnya, terus ngerencanain operasi yang pas buat nyembuhin. Bukan cuma sekedar ngasih obat penahan sakit. Perbedaannya tuh bener-bener tajam, kayak siang sama malam. Logika mistika itu kan reaktif, dasarnya emosi. Ya hasilnya paling banter cuma euforia sesaat. Nah, kalau metode Madilog itu proaktif. Dasarnya bukti, analisis, dan tujuannya jelas. Perubahan sistem yang permanen. Fokusnya bukan soal siapa pahlawannya, tapi soal apa struktur yang harus diubah dan gimana cara ngubahnya. Kutipan ini, wah, ini benar-benar nonjok langsung ke jantungnya idealisme yang kosong. Intinya, Tan Malaka mau bilang, kita tuh nggak bisa bangun masyarakat masa depan cuma dari angan-angan. Perubahan itu cuma bisa lahir dari kondisi nyata yang ada sekarang, teknologi, pengetahuan, dan struktur ekonomi yang kita warisi. Realitas inilah bahan bakunya, bukan cuma kemauan keras atau niat baik aja. Terus, gimana sih cara kerja revolusi yang rasional ini? Jelas ini bukan soal kerusuhan tanpa arah ya. Ini tuh proses yang rapi, mirip kayak kerjaan ilmuwan. Pertama, analisis. Kumpulin data, lihat realitanya gimana, siapa megang apa, gimana alur duit dan kuasa. Kedua, pahami. Dari data tadi, kita cari tuh titik lemahnya di mana, kontradiksinya di mana. Ketiga, baru rencanakan. Bikin blueprint yang detail, bukan cuma slogan kosong. Dan yang terakhir, baru deh aksi. Aksi yang terukur dan strategis. Oke, dari semua pembahasan tadi, kita bisa tarik nih 5 prinsip inti dari sebuah perjuangan yang rasional ala Madilog. Jadi, inilah kelima pilarnya. 1. Perjuangan itu harus berpijak pada realita, pada data, bukan cuma mimpi di siang bolong. 2. Butuh pengetahuan, mesti ngerti ekonomi, sejarah, logika. Kepala harus dingin, nggak cuma hati yang panas aja. 3. Disiplin itu di atas emosi. Rencana dan strategi harus jadi panglima, bukan kemarahan. 4. Perubahan sosial itu ilmu, bukan mitos. Ada polanya, bisa dipelajari. Dan kelima, yang paling penting, tujuannya itu ngebongkar sistemnya, bukan cuma ganti orangnya doang. Sekarang,
Anda mungkin mikir, ini kan pemikiran zaman dulu banget, zaman kolonial, emang masih relevan sekarang? Jawabannya, justru sekarang, di tengah riuhnya era digital ini, pisau bedahnya Madilog ini jadi makin relevan dan makin kita butuhin. Coba deh bayangin, di tengah lautan tagar di media sosial, kemarahan yang bisa viral dalam sekejap, dan slogan-slogan populis yang kedengarannya keren tapi isinya kosong, Madilog itu kayak rem darurat. Maksa kita buat berhenti sejenak dan nanya, di balik semua rame-rame ini, ada analisisnya nggak? Ada rencana konkretnya nggak? Ini pertanyaan pertama buat kita renungin bareng-bareng. Waktu kita ikut-ikutan ngeramein tagar atau nyebar meme soal kemarahan, itu beneran lahir dari pemahaman yang dalam soal akar masalahnya? Atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan emosi sesaat? Kita ini lagi ngejalanin Madilog atau malah tanpa sadar kejebak di logika mistika versi digital? Lanjut ke pertanyaan kedua yang nggak kalah nusuk. Gampang banget kan teriak ganti rejim atau turunkan. Tapi, seberapa sering sih kita diskusi serius, sampai detail, soal oke, ganti dengan sistem apa? Cara kerjanya gimana? Siapa yang ngejalanin nanti? Proses transisinya gimana? Tanpa blueprint yang jelas, kemenangan itu justru bisa lebih bahaya dari kekalahan loh. Dan ini mungkin pertanyaan yang paling pamungkas, yang paling menohok. Apakah kita ini masih aja terus-terusan nunggu datangnya satu sosok juru selamat yang bakal beresin semua masalah? Atau kita sebenarnya lagi kerja diam-diam, bangun organisasi yang kuat, ngedidik kader, nyusun program yang basisnya data. Madilog itu nggak ngasih jawaban yang enak didengar. Dia justru nuntut kita buat berhenti ngarapin keajaiban dan mulai kerja secara ilmiah. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa pahlawannya, tapi apa rencana kita.